Ini apakah pasca bencana hari ini dan kemarin sudah ada penyuluh pertanian datang untuk melihat ini? Tidak, Pak. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Untuk melihat, mendata apa kerusakan yang terjadi pada masa petani. Bahkan untuk mensurvei tempat ini bahwasanya banjir atau bagaimanapun yang tidak ada penyuluh pertanian. Tidak ada yang mendata. Tidak ada. Masalah kejadian di atas, penjelasan Pinus dan TPL. Ya memang betul kalau TPL itu sangat mengganggu bagi kita. Menurut kami masyarakat Kecamatan Cianjur Mula-Mula, dan ini sudah menjadi polemik dalam 1 tahun ini, supaya deres pinus itu dihentikan karena Deres pinus ya? deres pinus. Terus TPL, Pak. TPL itu dihentikan. TPL dihentikan. Iya. Apakah menurut Anda baik deres pinus maupun TPL ada melakukan pengerusakan penebangan hutan di atas sana? Hujan lebat dan banjir kembali melanda pertanian para petani di Kecamatan Cianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir pada Jumat dini hari, tanggal 24 November tahun 2023. Sekitar 10 hektar lahan petani yang siap dipanen seperti padi, cabai dan jahe serta lainnya rusak dihantam banjir sehingga terancam tidak dapat dipanen kembali. Kesedihan para petani semakin lengkap karena sejak banjir bandang di Kecamatan Harian yang turut menerpa pertanian masyarakat Kecamatan Cianjur Mula-Mula beberapa waktu lalu sampai saat ini, Jumat tanggal 24 November tahun 2023, belum ada dikunjungi penyuluh pertanian Dinas Pertanian Samosir untuk melakukan pendataan kerusakan lahan para petani. Para petani mengklaim bahwa banjir yang melanda pertanian warga 2 kali berturut-turut ini diduga diakibatkan penebangan pohon yang dilakukan PT Tobapul Lestari atau TPL di daerah Tele serta penderesan pohon pinus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Anggota DPRD Samosir Joni Sagala yang langsung turun ke pertanian warga ketika dikonfirmasi Green Berita berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah Kabupaten Samosir. Selamat pagi. Hari ini saya berada di Desa Ginolat, Kecamatan Cianjur Mula-Mula. Tepatnya pasca terjadinya hujan yang sangat lebat kemarin malam, akibatnya memberikan kerusakan bagi pertanian masyarakat di sekitar desa ini. Ada 4 desa yang terdampak, yaitu Desa Ginolat, Desa Otogurgur, Desa Cianjur Mula-Mula sampai ke Desa Siboro. Banyak pertanian masyarakat dari mulai cabai, jagung, jahe, dan lainnya itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Di tengah hiruk pikuknya kegiatan aquabike, jet ski, World Champion, masyarakat petani di sini sangat sedih dengan rusaknya tanaman-tanaman mereka. Kita akan tanya langsung kepada masyarakat di sini. Hora semuanya. Hora senang. Jadi boleh tahu, kalau dia hari kejadian ini
makana songo mempersigan ni sudah juma ni pakka masyarakat di sana. Silakan. Keras udah namang nagari. Jadi belgama ikon. Jadi kami sudah mabir mahami terlalu biya walay pinggir bidang aja buku. Mabir mahami akapinahapi mabir hami ibawar ikon. Jadi holan na gudang mahami holan na tangis. Jadi sonari pihami 7 maun akan na tahas taminana do nabarani 7 maun alana akan ang darah tinggi na dong mabir do halaki 7 ma mabir sok Alani persigani gimana? Masing-masing. Boleh tahu itu apa yang kerusakan yang terjadi pasca hujan kemarin? Karena kemarin mungkin ini sempat terendam ya. Iya Pak. Sangat terendam kan? Tapi sekarang mungkin kalau kita lihat ini sudah mulai surut, tapi hasil pertanian sudah mulai tanaman-tanaman sudah rusak semuanya. Nah, boleh tahu bagaimana situasi semalam kejadiannya di sini? Apa aja yang sampai sebagaimana banjir ini merendam semua pertanian masyarakat? Iya, kalau banjirnya Pak sudah sampai ke inilah Pak. Sampai ke sana ya? Iya, cabai itu sudah jagung inilah udah terendam ini semalam. Iya. Dan padi-padi yang baru ditanam ini Pak sudah hancur ini, yang surutnya ini tadi pagi. Oh, baik. Nah, oke, Mang. Bisa ada yang mau sampaikan apa yang rusak dari hasil pertanian? Ada suak kamu natuari na sonari biar kamu ngasih ga? Ya, dari saya pertanian saya cabai ya bisa dibilang lah 30% ada di atas di dam. Iya. Banjir dan membawa semua material-material dari banjir tersebut, misalnya sampah apa. Oh iya, ada juga saya lihat ini ada kayu. Ada juga seperti batu-batu ya. Iya. Wah. Jadi bagaimana hasil bagaimana cabenya sekarang? Ya, bagaimanalah saya katakan Pak, cabai itu ya terangkat semua sama ajok-ajoknya. Jadi otomatis kan ya udah rusak lah pinggirannya, digigis oleh banjir tersebut. Oh. Iya. Oke. Ana suka kamu? Cabe tong. Sega. Ini mana Oma? Arung pikir luas cabe muna sih. Adong Kira tulurate. Piturate. Piturate. Cabe suka kamu? Iya. Masa nggak 3 bulan cabe siok kamu? 7 bulan. Berarti sukenanya panen nama teh? Kurang lebih 7 bulan. Berarti sama sekali tidak bisa panen lagi tuh? Tidak sama sekali. Kasihan ya. Tua kadongan Parjuma dari Son. Boleh tahu kira-kira ini kenapa bisa terjadi seperti ini, banjir yang luar biasa ini? Boleh ada yang bisa menyampaikan mendokon silakan. Menurut kami masyarakat Kecamatan Cianjur Mula-Mula, dan ini sudah menjadi polemik dalam 1 tahun ini, kami sudah membuat beberapa usulan kepada pihak yang bersangkutan supaya deres pinus itu dihentikan, karena Deres pinus ya? Deres pinus. Terus TPL Pak, TPL itu dihentikan. TPL dihentikan? Iya. Apakah menurut Anda baik deres pinus maupun TPL ada melakukan pengerusakan penebangan hutan di atas sana? Kalau deres pinus itu Pak, hanya pinusnya yang berdiri, yang di sampingnya ini sudah dibersihkan Pak. Kalau kita langsung ke lapangan itu hutan kami ini sudah kayak kota ini Pak. Udah jalan bagus ini ke sana, lorong. Tidak ada lagi pohon-pohonan subur ya? Tidak ada lagi pohon-pohon, hanya yang bisa menahan air ya? Yang bisa menahan air. Baik. Jadi deres pinusnya itu mengakibatkan banjir yang luar biasa lah seperti ini. Padahal kalau hujan semalam bukan hanya lebat. Iya. Kalau kita lihat ini anak-anak sungai nggak ada yang berjalan ini Pak. Iya. Hanya sungai-sungai ini yang lumayan ada sedikit besar. Kalau sempat ini Merbulu Bidangan namanya, udah nggak tahu lagi apa yang terjadi di Kecamatan Cianjur Mula-Mula ini. Itulah permintaan kami Pak, masyarakat Kecamatan Cianjur Mula-Mula ini supaya bisa dihentikan deres pinus itu, supaya kami bisa layak hidup di kecamatan ini Pak. Penebangan pohon juga oleh TPL juga TPL eukaliptus juga sekarang lagi marak di atas ya? Iya Pak, ya. Baik, bisa disampaikan Amang apa yang Amang lihat situasi terakhir terjadinya kerusakan seperti ini, banjir seperti ini?
Akan yang terjadi dampak banjir di Desa Ginolat ini ya sangat merugikan bagi masyarakat yang ada di tempat ini. Jadi, apa yang menjadi penyebab kerusakannya menurut Amang? Ya, Ada juga satu, kesadaran kita terhadap sampah yang ada di bibir sungai Iya. tidak dapat istilahnya Jadi banyak tidak plastik ya? iya tidak ada kesadaran kita untuk membuang daripada sampah kecuali dibuang ke dalam sungai, Baik. bukan ataupun dibakar ataupun apa. Baik. Selain daripada penebangan di atas, ada juga kesalahan warga yang membuang sampah ke Iya. pinggiran sungai ya. Iya. Baik. Ini sungainya ini kalau bisa dikorek lah yang paling dalam lagi. Setelah dihentikan nanti dari spinusnya ini dikorek. Oh, ada Kami- pengorekan ya? Iya, ada pengorekan supaya dan yang di bibir-bibir sungai ini juga sadarlah Iya. untuk ini ladangnya ada yang makin ke dalam sungai. Iya. Jadi Supaya di pebulat-bulat bogas halaki. Jadi sadarlah bahwa itu yang sudah ditinggalkan nenek moyang dulu, itulah yang dilestarikan. Itu menurut kami, Pak. Baik. Di sini juga kita melihat sampah berserakan di sekitar sungai ini. Juga ada kayu-kayu, bahkan kayu pohon dari atas sana yang dibawa oleh banjir. Baik, kita akan tanyakan bagaimana pendapat wakil rakyat, anggota DPRD. Dia langsung turun ini ke lapangan pasca banjir yang menggenangi pertanian masyarakat Cianjur mula-mula. Nah, Amang, ini ada tadi aspirasi masyarakat bahwa banjir ini bisa jadi diakibatkan karena penebangan pinus maupun juga adanya penebangan PT TPL di atas sana. Selain juga ketidaksadaran masyarakat atas kebersihan di sekitar bibir sungai. Nah, apa yang Pak Joni Sagala akan lakukan untuk membantu masyarakat yang pertaniannya hari ini sangat rusak karena akibat banjir ini? Baik, terima kasih Pak Fernando. Iya. Kalau kita yang mewakili masyarakat Iya. di Dapil 4 ini, khususnya di Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Iya. kita bukannya tidak peduli, Iya. tapi dimohonkan kepada masyarakat Iya. supaya sadar betul Iya. bahwa sungai ini jangan diganggu. Sungai ini jangan diganggu. Penyempitan sungai. Ini penyempitan sungai ini. Iya. Salah satu adalah akibat banjir adalah penyempitan sungai. Iya. Yang kedua adalah bendungan yang di bawah. Bendungan itu memang dibutuhkan oleh dua desa, Desa Iya. Siboro dan Desa Kutakuku. Ah. Tapi memang kalau kita tumbang bendungan, Iya. persoalannya adalah pengairan daerah Siboro dengan Desa Kutakuku akan bermasalah Iya. bagi petani. Tapi ada jalan keluar. Kita akan lakukan itu pergantian bendungan supaya kedalaman atau arah setelan Yang lebih baik ya. Yang kedua, untuk pengerukan sungai, saya pastikan kalau masyarakat mau untuk sampah ini diangkat dulu ke atas. Iya. Ya, bukan untuk mengurangi tanah Warga. tapi kita pastikan kalau alat berat kapan masyarakat mau bisa kita hadirkan. turun ya? Turun. Bisa turun untuk Ya. untuk memperbaiki aliran sungai. Semua sungai ini dikeruk dari bawah sampai ke ujung sana. Ke ujung sana. Ya, Baik. akibat banjir ini kan ada dua. Kemarin ada ke Desa Cianjur Mula-Mula sampai lompat dia ke jalan utama. Iya. Jalan utama. Yang kedua tadi apa yang bilang Pak Fernando, masalah kejadian di atas, penjelasan pinus dan TPL. Ya, memang betul kalau TPL itu sangat mengganggu bagi kita. Kenapa saya mengganggu? Iya. Waktu dia panen Iya. pasti masalah sama kita. Oh, gitu ya? Pasti. Tapi waktu dia penanaman sebelum panen tidak ada masalah. Malah Ya. makin debit airnya makin kurang karena mereka nanam eukaliptus yang sangat boros air ya. Ya. Tapi kalau setelah panen itu daya tahan air tidak ada lagi. Tidak lagi. Ya, karena sudah botak semua. Iya, Kita iya, lihat iya, sekarang di yang di Huta Galung Iya. dan yang di atas sana sekarang sudah musim panen. Mungkin orang TPL juga tidak koordinasi alam. Iya. Alam kita kan di musim hujan begini sebaiknya jangan memanen. Jangan memanen. Iya. Sebelum musim kemarau, Iya. ya tidak, silakan. Harusnya mungkin Karena kita sekitar tidak bulan bisa 4 bulan 5 mengganggu ya. TPL karena Iya. izinnya adalah dari kementerian. Iya. Nggak ada hubungannya dengan kabupaten. Iya. Yang ada sama kita adalah mungkin permohonan kita untuk pemerintah pusat supaya TPL itu dipertimbangkan kembali. Dipertimbangkan kembali. Iya, iya. Baik. Dipertimbangkan kalau kita menutup, saya tidak ada kalau kita untuk menutup. Baik. Karena izinnya dari luar sana. Baik. Teman-teman. Ya, kalau apa yang akan dilakukan oleh
Amang sebagai wakil rakyat atas kerusakan pertanian warga. Ada tadi cabai yang sampai 7 rantai dan lainnya itu. Gimana cara mereka untuk membantu mereka? Apalagi ini menjelang Natal tahun baru nih. Kita akui memang kalau di pertanian di Kecamatan Sianjur ini adalah kalau musim begini kan cabai kalau sempat direndam hujan pasti akan gagal panen. Iya. Debit air di sebelumnya kalau malam ini dia kayak semalam dari tanah sampai debitnya sampai 2 meter ke atas. Iya. Ya. Mungkin kalau ini lihat Fernando ini belum seberapa ini. Belum seberapa? Iya. Sebenarnya malam tadi kelihatan aslinya ya. Tapi ini sudah surut ya. Sudah surut. Baik, Ya. baik. Jadi kalau sudah musim hujan, Iya. masyarakat kita yang di sini sangat was-was. Iya. Kalau mungkin tidak ada korban, tapi memang Baik. Ekonomi masyarakat kita akan. Apakah ada rencana Amang untuk mengusulkan pada Pemkab untuk memberikan semacam ganti rugi atas pertanian masyarakat yang rusak seperti ini? Sepanjang anggaran pertanian masih ada, masih memungkinkan. Iya. Tapi di ujung tahun ini, mungkin Agak sulit susah. ya. Kecuali di tahun APBD 2024 juga udah kita purnakan semalam. sudah diparipurnakan. Semalam. Tapi mungkin yang ada sekarang. Apakah dana kontingensi seperti itu, Amang? Mungkin kalau ada status bencana mungkin bisa. Oh, status bencana dulu ya, baru bisa keluar. Ya. Baik. Nah, kalau tidak ada status bencana tidak bisa dibantu. Baik, Ya. baik. Nah, saya mau nanya teman-teman petani hari ini, apakah pasca bencana hari ini dan kemarin sudah ada penyuluh pertanian datang untuk melihat ini? Tidak, Pak. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada, Pak. Untuk melihat, mendata apa kerusakan yang terjadi pada masyarakat petani. Bahkan untuk mensurvei tempat ini bahwasannya banjir atau bagaimanapun teman ini tidak ada penyuluh pertanian Tidak ada datang. yang mendata. Tidak ada, belum ada. Apa aja kerusakan kalian tidak ada? Belum yang ada. mendata? Belum ada. Iya. Baik. Silakan. Apa yang bilang Pak Situs tadi, yang status memang kita fokus kemarin itu karena ada bencana, ada duga musibah yang di Kecamatan Harian. Sebenarnya waktu yang sama kejadian juga di Kecamatan Harian. Iya, sebenarnya sama, kena Limbong. juga ya. Iya. Kalau di Limbong sudah masuk alat berat. Sudah langsung Karena kesadaran masyarakat itu langsung dikasih tanahnya untuk dikeruk pulang. Dikeruk pulangnya. Ya. Mudah-mudahan di Sianjur ini, di Sagala ini juga masyarakat mau. Contoh ini diangkat dulu ke atas dulu semua. Semua ya? Ya, yang merusak sungai. Merusak sungai. Iya. Kalau di Limbong, Bapak Ibu sekalian warga sudah diangkat kembali, sudah di kesadaran masyarakat sudah ada. Sudah ada ya. Sudah diangkat. Jadi alat berat kita sekarang ada di Limbong 1. Oke. Ya. Baik. Baik, terima kasih. Demikian tadi pembicaraan kita bersama para petani di Desa Ginolat sampai kepada Desa Gurgur yang menjadi korban bencana atas banjir kemarin, di mana puluhan, berapa, ada sekitar 10 rantai lebih ya yang rusak ya? Iya, 10 hektar lah. 10 ya? Ya, oke, baik. Di mana puluhan hektar tanaman cabai dan lainnya itu rusak karena banjir yang luar biasa tadi malam. Nah, sampai saat ini pengakuan warga juga belum ada satupun penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Samosir dan pemerintah kecamatan yang datang ke sini untuk melihat kerusakan apa yang dialami oleh warga di pertaniannya. Bahkan sebelumnya juga, yaitu ekses dari banjir bandang yang ada di Kenegrian Siotang, juga ada kerusakan di Kecamatan Sianjur mula-mula. Juga penyuluh pertanian belum pernah mendata dan melihat apa kerusakan pertanian saat ini. Semoga ini menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten, Dinas Pertanian khususnya. Semoga ini menjadi masukan yang berharga bagi Dinas Pertanian untuk segera melihat dan merasakan penderitaan masyarakat petani di Kecamatan Sianjur mula-mula dan desa lainnya. Saya Fernando Stanggang, Green Beta TV.